Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita, menolong kita, memimpin kita semua untuk terus tetap tekun, setia, dan membangun hidup kita di atas kebenaran. Kebenaran adalah bagian dari kerajaan Allah, karena kerajaan Allah bukan masalah makan minum. Kerajaan Allah adalah bicara tentang kebenaran, damai, dan sukacita. Karena itu jangan pernah lupa saat teduh kita, khususnya pembacaan Alkitab kita setahun. Untuk hari ini adalah kitab Kejadian pasal 39 sampai pasal 41 ayat 16. Dan Bapak Ibu juga jangan lupa membaca Matius pasal 12 ayat 46 sampai pasal 13 ayat 23. Lalu bacalah Mazmur pasal 17 ayat 1 sampai 15. Dan untuk hikmat dari Soleman, kita baca Amsal pasal 3 ayat 33 sampai 35. Biar kasih karunia, semangat, dan dorongan antusias kita untuk tetap bisa membaca dengan tekun. Kalau seandainya Anda gagal, tidak ada persoalan, kita bisa bangun lagi dari ulang, ikutin aja terus. Kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita dan cepat atau lambat saudara akan menjadi suka dan menjadi kebiasaan untuk bersaat teduh, khususnya pembacaan Alkitab 1 tahun kita. Dan hari ini kita masih terus belajar tentang bagaimana kita perlu mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jika Bapak Ibu disuruh memilih satu hal saja dari banyak keinginan dan pilihan hidup kita, kira-kira apa sih yang Bapak Ibu akan pilih? Ya, saya ulang sekali lagi. Jika kita harus memilih satu saja dari banyak keinginan, dari pilihan kita, kira-kira apa yang Bapak Ibu pilih? Kemarin dalam pemuritan di kelompok pemimpin gereja rumah, atau yang memimpin atau yang terlibat dalam penggembalaan, ada pertanyaan gini: seandainya saudara ada di dalam laut, ya, naik kapal, ya, maksudnya bukan nyemplung di laut, bukan, di kapal, dan kapal itu sedang mau karam, dan di situ hanya ada 2 pelampung. Saudara sudah pakai pelampung itu, di situ ada ibu saudara dan istri saudara. Mana yang saudara pilih? Dan saudara harus memilih salah satu. Atau mungkin di situ anak saudara dan orang lain, mana yang saudara pilih? Atau di situ ada anak saudara, ada pasangan saudara, mana yang saudara pilih? Dan jika kita diperhadapkan kepada pilihan yang seperti ini, ya, tentu kita akan memilih mana yang penting, apa yang paling saudara inginkan dalam kehidupan kita. Karena begitu kita memilih salah satunya, kita harus mengorbankan yang lain yang telah kita miliki demi pilihan kita itu. Jadi setiap pilihan, setiap keputusan yang kita mau lakukan itu ada resikonya, Bapak Ibu. Karena itu ketika kita diajak untuk memilih mendahulukan kerajaan Allah, apa sih yang akan menjadi pilihan saudara? Apakah saudara kita akan tetap memilih kesibukan kita, uang kita, karir kita? Padahal jelas Tuhan Yesus mengajar kepada kita, justru ketika kita bisa mengesampingkan kebutuhan dasar hidup kita yang selalu digerakkan, didesain oleh makan, minum, pakaian, kebutuhan kita, Tuhan justru menantang kita dan memberitahu sebuah jalan kelimpahan untuk pemenuhan roh, jiwa, tubuh, lahiriah kita. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, segalanya akan ditambahkan. Dan ketika saudara memilih, saudara pasti akan mengesampingkan, membuang yang lain dalam hidup saudara. Kalau saudara misalnya memilih uang, tentu saudara akan mengesampingkan kerajaan Allah. Dan Alkitab berkata di dalam Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46, kerajaan surga seperti hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Saudara lihat bahwa diumpamakan kerajaan surga itu seperti harta yang terpendam. Seperti seorang ahli pedagang mutiara, dia menemukan sebuah mutiara yang menurut ahli ini, bahwa mutiara itu lebih hebat, lebih mahal, lebih luar biasa, lebih indah dari semua mutiara yang sudah dia ketahui. Dan saudara lihat, prinsipnya sama-sama. Ketika mereka ketemu kerajaan surga yang diumpamakan seperti
harta yang terpendam dan permata yang mahal, saudara lihat ya, ketika dia menemukan ini, jadi kerajaan surga ini sesuatu yang tersembunyi tapi berharga sekali. Karena itu kalau sudah tidak bisa melihat kemuliaan, kebesaran kerajaan surga, saudara, kita akan menganggap sepele. Sama seperti Rasul Paulus, sama seperti banyak orang di dunia ini, terkadang karena dia belum melihat kemuliaan kerajaan surga itu, terkadang dia meremehkan, menyepelekan, bahkan tidak peduli dan tidak menggubris. Tapi ada orang-orang seperti misalnya Monson Lehman, mau mati saudaraku demi Injil. Paulus rela menganggap semuanya jadi sampah, apa yang dulu untung jadi rugi. Karena pengenalan tentang kebenaran Kristus, tentang kerajaan itu jauh melebihi dengan apapun. Bahkan dia rela menghampakan dirinya, rela mengosongkan dirinya, rela saudaraku melepaskan segala-galanya, bahkan rela menderita, dihina, dilecehkan, ditolak, dia nggak peduli. Karena itu persoalan kita adalah apakah kita bisa melihat pengajaran Yesus ini bahwa kerajaan Allah itu kita bisa dahulukan, dan itu bisa kita dahulukan, kita utamakan ketika kita mengawalinya dengan menemukan bahwa kerajaan Allah ini adalah lebih daripada harta yang terpendam, harta yang luar biasa, mutiara yang indah. Selama saudara tidak ketemu ini, saudara pasti ya ikut Tuhan, melayani Tuhan adalah sesuatu yang sia-sia. Saudara menganggap uang, pencapaian, nama baik, pangkat, kedudukan, saudara habisi saudara di situ. Karena ketika dia menemukan, saudara, dia harus melupakan yang lain. Dia harus mengorbankan yang lain untuk memilih kerajaan Allah itu. Dan ayat ini berkata ketika dia menemukan, dia menjual semua yang dia punya. Itu yang dia lepaskan. Ketika dia menyadari reaksi orang yang menemukan ini begitu luar biasa. Saya nggak tahu reaksi saudara. Saya tidak tahu bagaimana respon saudara. Ya, melihat terkadang kita lebih suka nonton hal-hal yang sama sekali nggak mengandung kekekalan, ya, hal-hal yang sia-sia. Justru kita follow ya, kita ikuti sedemikian rupa. Tapi yang namanya firman Tuhan, kebenaran. Karena itu Yesus mengajak kita untuk bersungguh-sungguh mengasihi Dia dengan segenap hati kita, untuk mendahulukan Dia. Seandainya saja semua orang menyadari hal ini, maka kita akan rela cara hidup kita yang dulu yang sempit, pandangan kita yang nggak benar, kita akan rela lepaskan. Kita yang tidak pernah mau terlibat pelayanan, menganggap sepele, kita akan berbeda sekali pandangan kita. Melalui perumpamaan ini, kerajaan surga seperti seorang yang menemukan harta yang terpendam, mutiara yang indah. Begitu besarnya keinginan dia akhirnya untuk memiliki mutiara dan harta terpendam itu, sehingga dia punya tekad rela mengorbankan semua yang dia miliki demi untuk memperoleh harta yang terpendam itu maupun mutiara yang indah itu. Jadi mutiara itu menuntut harga seluruh hartanya. Perhatikan ada kata ia pun pergi menjual seluruh miliknya. Jadi catatan Matius di sini adalah kalau kita mau mengikuti Yesus, mengikuti panggilan Tuhan, apakah saudara mau mengikut Dia? Pasti ada sukacita, gairah, kegembiraan dalam mengikut Dia. Walaupun ada tuntutan untuk kita rela meninggalkan segala sesuatu. Ya, contohnya di Matius 4 ayat 20, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Murid-murid pergi meninggalkan jalannya mengikuti Dia. Yakobus dan Yohanes meninggalkan perahu mereka. Dan kemungkinan ayah mereka juga termasuk orang kaya. Dalam ayat 21-22-nya dari Matius 4 itu, dan setelah Yesus pergi dari sana dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut Dia. Jadi ada tuntutan ketika kita ingin ya menikmati, mendapatkan kerajaan Allah, hidup dalamnya, ada kerelaan, ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Saya berdoa kiranya prinsip kerajaan surga ini bisa menolong kita bahwa memang ada hal yang harus kita lepaskan. Ada hal yang harus kita relakan. Tidak bisa kita pertahankan. Karena kalau saudara ingin
memiliki harta yang terpendam, mutiara yang mahal itu, seperti orang ini, dia menjual semua miliknya, melepaskan, baru dia bisa dapatkan itu. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus kami dengar. Kiranya ini memberkati, menolong kami untuk bisa melihat Engkau dengan segala kemuliaan-Mu dalam kebenaran-Mu Tuhan. Seperti Petrus bisa memandang Engkau jauh lebih mulia dari ikan dua perahu. Seperti Elisa rela meninggalkan ternaknya, pekerjaannya sehari-hari, mengikuti Elia. Tuhan, kami mau ikut Engkau. Biarlah kami bisa mencintai Engkau lebih dari apapun, bahkan nyawa kami sendiri. Diberkatilah semua anak-anak-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.